Kemudian soal berikutnya, soal nomor 17. Diketahui padatan unsur X memiliki struktur kisi kristal berupa kubus berpusat badan dengan panjang rusuk kubus sebesar 379 pikometer. Jika diketahui massa atom X adalah 195 SMA, berapa densitas dari padatan X tersebut? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk struktur kisi kristal kubus berpusat badan, gambarnya kurang lebih sebagai berikut. Nah, ini gambar dari unit sel untuk kristal kubus berpusat badan. Jadi ada satu atom di tengah-tengah kubus, satu atom utuh, dan ada 8 atom di tiap titik sudut kubus, di mana hanya 1/8 bagian atom yang masuk ke dalam kubus untuk setiap atom yang ada di titik sudut kubus. Nah, sehingga untuk kubus berpusat badan, jumlah total bagian atom yang ada di dalam kubus itu sebanyak 1/8 kali 1/8 bagian untuk atom yang ada di titik sudut kubus, di mana total atom yang di titik sudut kubus ada 8, ditambah satu atom utuh yang ada di tengah-tengah kubus, sehingga totalnya ada 2. 2 bagian atom yang berada di dalam kubus. Kemudian di sini diketahui nilai panjang rusuk kubusnya, berarti nilai A-nya sebesar 379 pikometer. Ini kalau kita ubah ke sentimeter, kenapa harus diubah ke sentimeter? Karena nanti untuk menyesuaikan dengan satuan panjang yang ada di densitas dalam satuan sentimeter, dari pikometer ke sentimeter, maka harus kita kalikan 10 pangkat minus 10. Sehingga hasilnya 379 kali 10 pangkat minus 10 cm. Untuk menghitung densitas dari padatan X yang memiliki unit sel kubus berpusat badan atau BCC, kita gunakan rumus Rho sama dengan N kali nilai AR dari X dibagi bilangan Avogadro dikali volume kubus, yaitu A pangkat 3. Nah, N untuk kubus pusat badan nilainya 2, sudah kita hitung tadi, kali nilai ARX 195 dibagi bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23 dikali nilai A 379 kali 10 pangkat minus 10, nilai A-nya kita pangkatkan 3. Nah, maka bisa kita hitung di kalkulator 2 kali 195 dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23 dikali dalam kurung 379 kali 10 pangkat minus 10 dipangkatkan 3. Hasilnya, kalau kita ubah ke angka normal, hasilnya 11,896 atau kita bulatkan menjadi 11,9 gram per centimeter pangkat 3. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 adalah yang B, 11,9 gram per centimeter pangkat 3. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan soal nomor 17. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya soal nomor 18. Perhatikan gambar kisi kristal berikut ini. Jika atom A ditunjukkan oleh bola warna merah, dan atom B ditunjukkan oleh bola warna abu-abu, rumus kimia senyawa pada kisi kristal tersebut adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari gambar kisi kristal ini, atom A itu ditunjukkan oleh bola warna merah. Dan kalau kita lihat bola warna merah, posisinya ini ada di setiap rusuk kubus. Nah, bola yang ada di rusuk kubus sebenarnya bagian bola yang masuk ke dalam yang benar-benar ada di dalam kubus itu hanya 1/4 bagian.
Jadi misalkan teman-teman lihat bola ini, itu yang masuk ke dalam kubus itu kita potong bagian depannya dan bagian samping kanannya. Sehingga dipotong di bagian depan jadi setengahnya, dipotong lagi bagian samping kanannya itu jadi seperempatnya. Sehingga setiap bola yang ada di rusuk kubus itu hanya seperempat bagian bola yang masuk ke dalam kubus. Sehingga bola warna merah atau atom A, jumlah bagian atom A yang ada di dalam kubus, kalau kita totalin sama dengan seperempat kali jumlah total bola warna merah. Seharusnya sama dengan total semua rusuk kubus, yaitu ada 12. Jadi seperempat kali 12 hasilnya 3. Nah, sehingga jumlah total bagian atom A yang berada di dalam kubus ada 3 atom. Kemudian untuk atom B yang berwarna abu-abu berada di setiap titik sudut kubus. Nah, atom yang berada di titik sudut kubus hanya 1/8 bagian atom yang benar-benar berada di dalam kubus. Nah, cara tahunya dari mana? Teman-teman misalkan lihat bola yang saya lingkarin ini, teman-teman potong bagian kanannya, berarti jadi setengah bagian, potong bagian atasnya jadi seperempat bagian, potong bagian belakangnya jadi 1/8 bagian. Sehingga total bagian atom B yang berada di dalam kubus adalah 1/8 kali total bola yang berwarna abu-abu. Ada 8. Sehingga total bagian atom B yang berada di dalam kubus cuma 1. Maka rumus kimia dari senyawa A dan B adalah atom A-nya totalnya 3, B-nya 1. Maka rumus kimia yang tepat adalah A3B. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 ini adalah yang E. Rumus molekulnya A3B. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 18. Oke, kemudian soal berikutnya soal nomor 19. Di antara larutan berikut ini, yang memiliki titik didih paling tinggi adalah titik-titik. Diketahui densitas larutan KCl adalah 1,035 gram per mililiter. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk menentukan larutan yang memiliki titik didih paling tinggi, karena semua di sini larutannya sama, yaitu sama-sama KCl, maka sesuai dengan sifat koligatif larutan, larutan yang memiliki titik didih paling tinggi adalah larutan yang memiliki nilai delta T B, larutan yang memiliki nilai kenaikan titik didih paling besar. Nah, nilai delta TB itu kalau kita tulis rumusnya, delta TB sama dengan KB kali molalitas kali I. Nah, di sini karena larutannya itu sama-sama larutan KCl, maka nilai I-nya bernilai sama, yaitu 2 ya. Maka yang membedakan di sini adalah nilai molalitasnya. Sehingga untuk larutan yang memiliki titik didih paling tinggi atau delta TB paling besar, yaitu larutan yang memiliki molalitas terbesar. Maka kunci dari soal ini adalah kita cari larutan yang memiliki nilai molalitas paling terbesar. Sehingga dari semua konsentrasi yang diketahui di pilihan jawaban ini, teman-teman harus mengkonversikan setiap konsentrasi ini menjadi konsentrasi molalitas supaya bisa dibandingkan satu sama yang lain, manakah larutan yang molalitasnya paling tinggi. Untuk larutan B di sini sudah diketahui dalam molalitas. Berarti kita tinggal konversikan konsentrasi dari larutan A, C, D, dan E. Pertama, untuk larutan A, konsentrasi KCl 1,8 molar, itu artinya apa? Molaritas itu artinya mol per liter. Artinya dalam 1 liter larutan, karena mol per liter,
Berarti dalam 1 liter larutan terdapat 1,8 mol KCl. Nah, untuk mencari molalitas, rumusnya apa? Molalitas itu rumusnya mol dari zat terlarutnya dibagi massa pelarutnya dalam kilogram. Berarti supaya kita bisa menghitung molalitas, kita harus mencari nilai mol zat terlarutnya dan massa pelarutnya dalam kilogram atau massa H2O dalam kilogram. Nah, di sini nilai mol zat terlarutnya sudah ada, tinggal kita cari massa H2O dalam kilogram. Kalau diketahui volume larutannya 1 liter dan diketahui densitas larutannya itu 1,035 gram per mililiter, maka dari sini kita bisa hitung massa dari larutan sama dengan densitas kali volume larutan. Densitasnya 1,035 kali volume larutannya, karena masih dalam liter, supaya sama dengan satuan yang ada di densitas, kita ubah satuan volumenya menjadi mililiter. Berarti menjadi 1000 mililiter. Maka massa larutan sama dengan 1035 gram. Ini massa larutan, yaitu massa total air ditambah KCl. Untuk mencari massa air, berarti massa larutan dikurang massa KCl. Massa larutannya 1035, massa KCl-nya bisa kita hitung dari nilai mol kali mR. Massa sama dengan mol kali nilai mR. Berarti massa KCl, mol KCl 1,8 kali mR KCl. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. AR dari kalium itu 39, AR dari Cl itu 35,5. Maka kita bisa hitung di kalkulator 1035 dikurang 1,8 kali dalam kurung 39 ditambah 35,5. Hasilnya 900,9 gram. Supaya jadi kilogram, kita bagi 1000. Hasilnya 0,9009 kilogram. Ini kita sudah dapat massa air dalam kilogram. Maka molalitasnya sama dengan mol zat larutnya 1,8 dibagi 0,9009. Hasilnya sama dengan 1,8 dibagi 0,9009. Hasilnya 1,998. Nah, ini molalitas untuk larutan yang A. Kalau dibandingkan sama yang B, lebih besar yang B. Nah, sekarang kita cari untuk larutan yang C. Larutan yang C diketahui konsentrasi KCl-nya 20% massa per massa. Artinya apa? Di dalam 100 gram larutan terdapat KCl sebanyak 20 gram. Maka dari sini kita bisa cari mol dari KCl sama dengan massa dibagi mR. Berarti 20 dibagi mR KCl, 39 ditambah 35,5. Hasilnya 0,268 mol. Kemudian kita harus cari massa H2O. Massa H2O berarti massa larutan dikurang massa KCl. Berarti 80 gram. Atau diubah menjadi kilogram, hasilnya 0,08 kilogram. Sehingga molalitas dari KCl sama dengan mol dari KCl itu sendiri 0,268 dibagi 0,08.
sehingga hasilnya 3,35 molal. Nah, ini molalitas untuk larutan yang C. Molalitasnya lebih besar dari larutan A dan B, berarti sementara yang C yang paling besar. Sekarang kita lanjut untuk larutan D. Larutan D diketahui konsentrasinya 15% massa per volume. Konsentrasi 15% massa per volume itu artinya apa? Persen massa per volume itu memiliki satuan gram per mililiter. Berarti kalau 15% massa per volume artinya 15 gram KCl dalam 100 mililiter larutan. Maka dari sini bisa kita hitung mol KCl, massa per mR yaitu 15 dibagi mR-nya 39 ditambah 35,5. Kita bisa hitung di kalkulator. 0,2013. Kemudian kita harus cari massa H2O. Yang pertama dicari massa larutan. Berarti dari densitas kali volume. Densitasnya 1,035 kali volumenya sudah dalam mililiter, berarti 100, hasilnya 103,5 gram. Kemudian massa H2O berarti sama dengan massa larutan 103,5 dikurang massa KCl, 15. Hasilnya sama dengan 88,5 gram. Atau kalau kita konversikan menjadi kilogram, hasilnya 0,0885 kilogram. Sehingga molalitasnya sama dengan mol dari KCl 0,2013 dibagi massa H2O yang dalam kilogram 0,0885. Maka hasilnya 0,2013 dibagi 0,0885. Hasilnya 2,27. Nah, ini nilainya masih lebih rendah daripada larutan yang C. Berarti sementara yang tertinggi masih larutan yang C. Sekarang kita lanjut untuk larutan yang terakhir, yaitu larutan yang E. Karena di sini sudah tidak muat, maka saya hapus semua catatan di sini. Sementara larutan yang molalitasnya paling tinggi adalah larutan yang C, yaitu 3,35 molal. Nah, untuk larutan yang E, konsentrasinya 153.000 ppm. Artinya apa? ppm itu sama saja dengan miligram per liter. Jadi dalam 1 liter larutan terdapat 153.000 miligram KCl atau 153 gram KCl. Dari sini kita bisa hitung mol KCl, yaitu massa dibagi mR, 153 dibagi mR-nya 39 ditambah 35,5, maka kita bisa hitung di kalkulator. Hasilnya 2,054 kalau kita bulatkan mol. Kemudian kita bisa cari massa dari H2O. Massa H2O sama dengan massa larutan, kita bisa cari dari densitas kali volume, kemudian dikurangi massa KCl. Densitas larutannya itu 1,035 dikali volume larutannya kita ubah menjadi mililiter, berarti jadi 1000, dikurang massa KCl-nya 153.
Maka hasilnya 1,035 dikali 1000 hasilnya 1035 dikurang 153 hasilnya 882 gram. Atau kalau kita ubah menjadi kilogram hasilnya 0,882 kilogram. Maka dari sini kita bisa hitung molalitasnya sama dengan mol dari KCl-nya 2,054 dibagi massa H2O-nya 0,882 kg. Sehingga hasilnya 2,054 dibagi 0,882. Hasilnya 2,33 molal. Nah, ini molalitas untuk larutan yang E. Kalau teman-teman bandingin sama molalitas larutan C yang tertinggi tadi, yang nilainya ini, nilainya 3,35 molal, masih lebih tinggi molalitas larutan yang C. Sehingga larutan yang memiliki titik didih paling tinggi yaitu larutan yang memiliki delta Tb terbesar atau larutan yang memiliki nilai molalitas tertinggi, yaitu jawabannya adalah larutan yang C. Larutan KCl 20% massa per massa. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 19. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian berikutnya soal nomor 20. Diketahui waktu paruh dari dekomposisi senyawa N2O4 adalah 1,3 second. Reaksinya dari N2O4 terurai menjadi molekul 2NO2. Reaksi tersebut memiliki orde 1 jika sejumlah gas N2O4 dimasukkan ke dalam suatu tangki dengan tekanan yang dihasilkan dari gas N2O4 sebesar 17 mmHg. Berapa waktu yang dibutuhkan agar tekanan dari gas NO2 mencapai 13 mmHg? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, kita gunakan persamaan rumus kinetika orde 1 yang diperoleh dari penurunan hasil integrasi. Rumusnya adalah ln A per A0, ln konsentrasi A per konsentrasi A0 sama dengan minus K kali T. Atau kita bisa gunakan nilai tekanan, nilai perbandingan tekanan, jadi ln PA per PA0 sama dengan minus K kali T. PA di sini itu apa? Tekanan dari senyawa A, yaitu senyawa reaktan. Kalau tidak ada tanda nolnya, artinya tekanan akhir. Jadi tekanan akhir dari senyawa reaktannya berapa? Sementara PA 0 adalah tekanan awal dari senyawa reaktannya. K adalah nilai konstanta laju, T adalah nilai waktunya. Nah, untuk orde 1, nilai konstanta laju bisa kita hitung dari nilai ln 2 dibagi nilai waktu paruhnya, atau T setengahnya. Nah, maka nilai K di persamaan ini bisa kita hitung sama dengan ln dari 2 dibagi T setengahnya, diketahui di soal waktu paruhnya adalah 1,3. Maka nanti kita bisa substitusikan nilai K ini ke persamaan orde 1, tapi sebelum itu kita harus cari dulu tekanan dari reaktan, yaitu tekanan N2O4 akhir berapa dan tekanan N2O4 awal itu berapa. Nah, di soal diketahui tekanan N2O4 awal itu sebesar 17 mmHg, tekanan N2O4 di awal sebelum terjadi reaksi. Nah, akan tetapi tekanan akhir N2O4 di sini belum diketahui, maka kita harus cari terlebih dahulu dari persamaan reaksinya. Kita tulis mula-mula reaksi sisa. Jadi tekanan awal N2O4 itu 17,
di akhir diperoleh tekanan gas NO2-nya itu 13. Berarti dari reaksi ini, jumlah gas NO2, tekanan gas NO2 yang bertambah adalah 13 mmHg, karena jumlah awalnya 0. Maka jumlah N2O4 yang bereaksi, tekanannya sesuai dengan perbandingan koefisien antara N2O4 dengan NO2, jumlah N2O4 yang bereaksi setengah dari jumlah NO2 yang dihasilkan. Berarti 13/2. Maka jumlah tekanan N2O4 akhir nilainya 17 dikurang 13/2. Berarti 17 dikurang 6,5. Hasilnya 10,5. Maka dari sini kita peroleh tekanan akhir dari senyawa reaktannya yaitu N2O4 adalah 10,5 mmHg. Nah, baru kita masukkan ke rumus orde 1. Ln dari tekanan akhirnya 10,5 dibagi tekanan awalnya 17 sama dengan minus nilai K-nya kita ganti dengan nilai ln dari 2 dibagi 1,3 kali T. Maka nilai T-nya bisa kita hitung di kalkulator. Berarti nilai ln dari 10,5 dibagi 17. Lalu nilai ln ini dikali dengan negatif 1, karena negatifnya supaya pindah ke kiri, dikali negatif 1, dan dikalikan juga dengan 1,3. Dikali negatif 1,3. Lalu dibagi nilai dari ln 2. Hasilnya sama dengan 0,904 kalau kita bulatkan. Satuannya dalam second. Nah, ini waktu yang dibutuhkan agar tekanan dari gas NO2 mencapai 13 mmHg. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 ini adalah yang A, 0,904 second. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 20. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, soal berikutnya soal nomor 21. Diketahui campuran liquid benzena dengan toluena mengandung fraksi mol benzena sebesar 0,3. Jika pada temperatur tersebut, tekanan uap murni dari benzena adalah 75 mmHg dan tekanan uap murni dari toluena adalah 22 mmHg. Berapa fraksi mol uap toluena yang ada di atas cairan tersebut? Caranya bagaimana? Oke, teman-teman, di soal ini diketahui fraksi mol dari benzena sebesar 0,3. Nah, untuk mengerjakan soal ini, karena campuran kedua liquid, baik itu solvent maupun zat larutnya itu sama-sama bisa menguap, dilihat dari diketahui tekanan uap murni dari keduanya. Jadi kedua cairan tersebut sama-sama bisa menguap. Maka sesuai hukum Raoult, tekanan uap suatu cairan itu sama dengan fraksi mol cairan tersebut dikali tekanan uap murni dari cairan tersebut. Nah, maka di dalam campuran liquid benzena dengan toluena, tekanan uap dari benzena sama dengan fraksi mol dari benzena kali tekanan uap murni dari benzena. Tekanan uap dari cairan toluena sama dengan fraksi mol toluena dikali tekanan uap murni toluena, di mana fraksi mol ini adalah fraksi mol dari masing-masing senyawa pada campuran liquidnya. Nah, ceritanya ketika kedua campuran liquid ini sama-sama bisa menguap, maka di dalam liquidnya ada fraksi mol toluena dan fraksi mol benzena. Karena keduanya sama-sama bisa menguap, maka nanti ada gas toluena dan juga ada gas benzena. Di dalam campuran gasnya nanti ada fraksi mol toluena dalam fasa uap dan juga fraksi mol benzena dalam fasa uap. Nah, sehingga
dari tekanan uap kedua cairan ini, maka tekanan uap larutan totalnya sama dengan tekanan uap dari benzena ditambah tekanan uap dari toluena. Nah, kemudian kita gunakan hukum Dalton. Hukum Dalton menjelaskan bahwa tekanan parsial suatu gas atau tekanan suatu gas di dalam campuran gas itu sama dengan fraksi mol dari gas tersebut dikali tekanan total. Maka tekanan dari gas benzena sama dengan fraksi mol dari benzena di fasa uap dikali tekanan total. Tekanan parsial dari gas toluena sama dengan fraksi mol dari toluena di fasa uap dikali tekanan total. Nah, maka karena kita mau mencari fraksi mol uap toluena, berarti yang kita cari adalah X T aksen. Maka X T aksen itu nilainya sama dengan tekanan dari gas toluena, tekanan uap dari gas toluena dibagi tekanan total. Tekanan uap dari gas toluena bisa kita jabarkan menjadi fraksi mol toluena pada fasa liquid dikali tekanan uap murni toluena dibagi tekanan total itu sama dengan tekanan uap dari benzena ditambah tekanan uap dari toluena. Bisa kita jabarkan menjadi fraksi mol benzena kali tekanan uap murni dari benzena ditambah fraksi mol dari toluena di fasa liquid kali tekanan uap murni dari toluena di fasa liquid. Maka sama dengan, nah di sini di soal diketahui fraksi mol dari benzena di fasa liquid 0,3. Nah, karena campurannya hanya benzena dengan toluena, maka fraksi mol toluena di fasa liquid itu harusnya nilainya 1 dikurang fraksi mol dari benzena. Berarti 0,7. Nah, sehingga fraksi mol toluena di fasa uap sama dengan fraksi mol toluena di fasa liquid 0,7 kali tekanan uap murni dari toluena, nilainya 22, dibagi fraksi mol benzena di fasa liquid 0,3 dikali tekanan uap murni benzena di fasa liquid 75 ditambah fraksi mol toluena di fasa liquid 0,7 kali tekanan uap murni toluena nilainya 22. Maka bisa kita hitung di kalkulator 0,7 kali 22 dibagi 0,3 kali 75 ditambah 0,7 kali 22. Hasilnya 0,4. Atau kalau kita bulatkan jadi 0,41 ya. Maka jawaban untuk soal nomor 21 ini adalah yang E, 0,41. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 21. Dan berikutnya soal nomor 22. Diketahui reaksi berikut ini. A menjadi B plus C. Diketahui reaksi tersebut memiliki orde 2. Jika dibutuhkan waktu selama 28 detik atau second untuk reaktan A berkurang konsentrasinya menjadi setengah jumlah awalnya, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan dari awal reaksi sampai konsentrasi A berkurang menjadi 1/8 dari konsentrasi awalnya. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, karena reaksinya itu orde 2, orde dari A itu 2, dan kalau teman-teman baca di sini, waktu 28 second ini adalah waktu untuk reaktan A berkurang menjadi setengah jumlah awalnya. Nah, ini kita sebut sebagai nilai waktu paruh atau T setengah. Nah, jadi ceritanya dari jumlah awal A itu
1 misalkan menjadi setengah, waktu yang dibutuhkan adalah 28 second. Nah, yang ditanyakan berapa waktu yang dibutuhkan dari awal reaksi sampai konsentrasi A berkurang menjadi 1/8. Nah, berarti yang ditanyakan adalah berapa waktu A bereaksi dari awal menjadi setengah, kemudian menjadi 1/4, sampai jadi 1/8-nya. Nah, karena ini reaksinya memiliki orde 2, rumus waktu paruh untuk orde 2 itu T setengah sama dengan 1/K kali konsentrasi A 0. Jadi, waktu paruh untuk reaksi orde 2 itu berbanding terbalik dengan konsentrasi reaktannya. Maka semakin kecil konsentrasi reaktannya, waktu paruhnya semakin besar. Jadi kalau teman-teman lihat, ketika jumlah awalnya itu misalkan 1, waktu paruhnya itu 28 second. Ketika jumlah awalnya 1. Ketika jumlahnya berubah menjadi setengah, jumlah dari A-nya, jumlah dari reaktannya menjadi setengah, waktu paruhnya harusnya berbanding terbalik dengan konsentrasi dari A. Berarti waktu paruhnya 2 kali dari sebelumnya. 2 kali dari 28. Yaitu 56. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk A bereaksi dari jumlah setengah menjadi 1/4-nya sebanyak 56 second. Kemudian ketika konsentrasi A menjadi 1/4-nya, maka waktu paruhnya menjadi 4 kali dari 28 atau 2 kali dari 56. Nah, sehingga waktu paruh yang ketiga ini dari konsentrasi A 1/4 menjadi 1/8, nilainya sama dengan 112. Nah, sehingga waktu total dari awal sampai konsentrasi A menjadi 1/8 konsentrasi awalnya, waktu yang dibutuhkan adalah, tinggal kita totalin, 28 ditambah 56 ditambah 112. Sehingga hasilnya sama dengan 196 second. Nah, ini waktu yang dibutuhkan untuk konsentrasi A berkurang dari awal sampai menjadi 1/8 konsentrasi awalnya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 22 ini adalah yang D, 196 second. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 22. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, soal berikutnya soal nomor 23. Diketahui data nilai konstanta kesetimbangan suatu reaksi pada berbagai variasi temperatur berikut ini. Dengan menggunakan plot kurva len dari nilai K versus sepertemperatur, hitung berapa nilai energi aktivasi dari tabel di atas. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau kita lihat persamaan Arrhenius, K konstanta laju sama dengan A konstanta Arrhenius kali E pangkat min EA per RT. Ini kalau kita ubah, kita lenkan kedua ruas, nanti jadinya len dari K sama dengan len dari A dikurang EA per R kali seper-T. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, persamaan ini itu menjadi persamaan linear, persamaan garis lurus. Dengan variabel Y-nya itu sebagai nilai dari len dari K, variabel X-nya sebagai nilai dari seper-T. Maka kita akan dapat persamaan garis lurus dengan gradiennya berupa nilai minus EA per R. Jadi nanti akan diperoleh persamaan Y
sama dengan nilai A plus B kali X. Dengan nilai A-nya itu ln dari A, ln konstanta Arrhenius, B-nya adalah nilai dari minus EA per R, di mana B ini adalah gradien dari kurva yang akan kita buat. Nah, kalau teman-teman bikin kurvanya, kurva dari ln K terhadap seperti, maka nanti akan dapat persamaan garis lurus, dan karena gradiennya nilainya negatif, persamaannya nanti akan turun seperti ini. Nah, untuk bisa menghitung berapa gradien dari persamaan garis lurus ini, kita bisa melakukan perhitungan menggunakan kalkulator, menggunakan regresi linear di kalkulator. Teman-teman masuk ke menu statistika, cari persamaan garis lurus Y sama dengan A plus BX. Nah, dari sini teman-teman masukkan nilai X-nya sebagai nilai seperti. Jangan lupa temperaturnya kita ubah dulu menjadi temperatur dalam Kelvin. Jadi 320 kita ubah menjadi Kelvin, semuanya kita tambah 273. Berarti X-nya 1 per 320 ditambah 273. Lalu yang kedua 1/330 ditambah 273. Yang ketiga 1/340 ditambah 273. Yang keempat 1/350 ditambah 273. Kemudian untuk variabel Y-nya, titik-titiknya yang kita masukkan nilai ln dari K. Dari data pertama, ln dari 0,527. Dan data kedua ln 0,776. Kemudian data ketiga ln dari 1,121. Dan terakhir data keempat ln dari 1,607. Nah, setelah teman-teman masukkan data ln K dan data seperti, maka dari kalkulator akan terhitung dengan sendirinya nilai hasil regresi linearnya. Persamaan Y sama dengan A plus BX-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Dari kalkulator kita akan dapat nilai A-nya sebesar 22,4918 dan nilai B-nya sebesar minus 13.716,8. Berarti dari perhitungan kalkulator, kita akan dapat nilai B-nya sama dengan minus 13.716,8. Di mana nilai B ini setara dengan nilai min EA per R. Nah, nilai R di sini adalah nilai R konstanta gas ideal. Karena di sini EA itu satuannya dalam Joule, maka kita gunakan konstanta gas ideal yang nilainya 8,314. Sehingga nilai EA kita bisa hitung. EA sama dengan minusnya kita coret. Kita bisa hitung di kalkulator 13.716,8 dikalikan 8,314. Hasilnya 114.041. 114.041 Joule per mol. Karena R-nya itu satuannya dalam Joule, maka EA yang kita peroleh dalam satuan Joule. Nah, sementara pilihan jawabannya ini dalam satuan kilojoule, maka kita harus bagi 1000. Sehingga hasilnya 114,04 kilojoule per mol. Nah, sehingga jawaban untuk soal nomor 23 ini adalah yang B. 114,04 kilojoule per mol. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 23. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 24.
Perhatikan diagram energi berikut ini. Diagram energi di atas merupakan diagram energi dari dua tahapan mekanisme reaksi berikut ini. Nilai energi aktivasi reaksi tahap kedua ditunjukkan oleh titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat dari diagram energi yang diberikan, di sini ada dua puncak yang dihasilkan. Untuk puncak yang pertama, ini untuk mekanisme reaksi tahap yang pertama. Jadi senyawa A, B, dan C, senyawa reaktan reaksi tahap pertama, itu posisinya di sini. Lalu, dari reaksi tahap pertama ini dihasilkan senyawa ABC. Senyawa ABC posisinya di sini. Kemudian, senyawa ABC bereaksi menghasilkan produk akhir senyawa AC plus BC. Posisinya di sini. Nah, yang ditanyakan adalah nilai energi aktivasi reaksi tahap kedua. Energi aktivasi adalah energi yang dibutuhkan untuk reaktan berubah menjadi produk. Jadi energi aktivasi kalau di dalam diagram energinya itu merupakan nilai energi dari posisi reaktan sampai ke puncak. Karena di sini energi aktivasi tahap kedua, nilai energi aktivasi tahap kedua itu dari posisi reaktan ABC plus C sampai ke posisi puncak. Jadi dari titik sini, dari titik ini sampai ke puncak. Ini nilai energi aktivasi reaksi tahap kedua. Nah, nilai energi ini setara dengan selisih nilai energi C dikurangi nilai energi D. Maka nilai energi aktivasi dari reaksi tahap kedua nilainya setara dengan nilai energi C dikurangi nilai energi D. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 24 ini adalah yang E. Energinya C kurang D. Sangat mudah, bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 24. Oke, kemudian soal nomor 25. Diketahui reaksi kesetimbangan berikut ini. Berapa massa CoCl2 yang harus direaksikan dalam suatu wadah bervolume 1 liter agar setelah kesetimbangan tercapai diperoleh tekanan total sebesar 2,5 atm pada temperatur 27 derajat Celcius. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama di soal ini diketahui konstanta kesetimbangannya sebagai nilai Kp. Berarti nanti kita bisa tulis persamaan konstanta kesetimbangan Kp-nya sama dengan tekanan dari CO, gas CO pangkat koefisiennya 1, kali tekanan dari gas Cl2 pangkat koefisiennya 1, dibagi tekanan dari gas CoCl2 pangkat koefisiennya 1. Karena di sini persamaan Kp-nya dalam tekanan, maka pertama-tama kita bisa misalkan tekanan awal dari CoCl2 itu misalkan sebagai nilai A. Maka dari reaksinya kita bisa tuliskan mula-mula reaksi setimbang di mana tekanan awal dari CoCl2 kita tuliskan sebagai nilai A, dan tekanan gas CO dan Cl2 di awal tidak ada. Karena di awal diketahui hanya ada CoCl2 di dalam wadah. Kemudian dari reaksi ini kita bisa misalkan jumlah CoCl yang bereaksi dengan nilai X. Sesuai dengan koefisiennya, karena koefisiennya satu semua, berarti di bagian reaksi ini, jumlah CoCl2 yang bereaksi sebanyak X, CO-nya sebanyak X, Cl2-nya sebanyak X. Untuk reaktan nilainya negatif, untuk produk nilainya positif, karena reaktan bereaksi dan produk terbentuk dari reaksinya. Maka saat setimbang, jumlah tekanan dari CoCl2 sebesar A-X. Tekanan dari gas CO sebesar X, tekanan dari Cl2 sebesar X. Maka dari sini kita bisa tuliskan tekanan total dari semua gas saat setimbang nilainya sama dengan tekanan dari CoCl2 yaitu A-X ditambah tekanan dari CO yaitu X
ditambah tekanan Cl2, yaitu senilai X. Maka tekanan totalnya diketahui di soal nilainya 2,5 atm. Sama dengan A min X plus X, ini bisa kita coret. Jadi sisa A plus X. Maka dari sini kita bisa punya hubungan nilai A itu sama dengan 2,5 dikurang X. Nah, setelah itu caranya bagaimana? Kita masukkan ke persamaan konstanta kesetimbangan Kp. Nilai tekanan masing-masing saat kondisi setimbang kita masukkan ke persamaan kesetimbangan Kp. Kp sama dengan tekanan dari CO saat setimbang nilainya X. Tekanan dari Cl2 saat setimbang nilainya juga X. Dibagi tekanan CoCl2 saat setimbang nilainya A min X. Nilai Kp-nya 4,5. X kali X hasilnya X pangkat 2. Kemudian A minus X. A-nya kita ganti dengan 2,5 dikurang X. Berarti 2,5 dikurang X dikurangi lagi dengan X. Hasilnya 2,5 dikurang 2X. Lalu kita kalikan yang bawah ini ke kiri. Maka hasilnya 4,5 kali 2,5 dikurang 4,5 kali 2X. Berarti 9X. Sama dengan X kuadrat. Kita pindahkan semuanya ke kanan. Jadi 0 sama dengan X kuadrat plus 9X minus 4,5 kali 2,5. Nah, teman-teman di sini jadi persamaan kuadrat ya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, teman-teman bisa gunakan rumus ABC kalau di matematika. Tapi karena kita bisa menggunakan kalkulator, kita gunakan menu persamaan kuadrat di kalkulator untuk menyelesaikan persamaan ini. Kita langsung saja hitung di kalkulator. Buka menu persamaan atau equation. Kemudian cari yang persamaan pangkat 2. Persamaan polinomial, pangkatnya pangkat 2. Lalu teman-teman masukkan koefisien dari X kuadrat, nilainya 1. Koefisien dari X, nilainya plus 9. Koefisien dari nilai konstanta C-nya, nilainya minus 4,5 kali 2,5. Lalu teman-teman klik sama dengan, nanti akan dapat nilai X1, klik sama dengan lagi, dapat nilai X2. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, nilai X2-nya bernilai negatif. Maka yang kita ambil adalah nilai X1-nya. Klik lagi sama dengan, supaya dapat nilai X1-nya. Maka hasilnya X sama dengan 1,112. Nah, ini nilai dari X. Maka kalau teman-teman masukkan ke persamaan A, teman-teman akan dapat nilai A sama dengan 2,5 dikurang nilai dari X, 1,112. Kita bisa hitung di kalkulator. Kita balikan lagi ke menu mode biasa. 2,5 dikurang 1,112. 1,112. Hasilnya 1,388. Maka di sini kita dapat tekanan awal dari CoCl2 yang harus ada di dalam wadah sebesar 1,388 atm. Dengan menggunakan rumus gas ideal, maka kita bisa hitung mol awal dari CoCl2. PV sama dengan nRT, maka N sama dengan PV per RT. Tekanan awal dari gas CoCl2 sebesar 1,388 atm. Dikali volume wadah 1 liter, dibagi konstanta gas idealnya. Karena tekanannya dalam atm, volumenya dalam liter, kita gunakan konstanta gas ideal sebesar 0,082.
dikali temperatur wadahnya diketahui sebesar 27 derajat Celcius. Kita ubah ke Kelvin dengan cara kita tambah 273, hasilnya 300 Kelvin. Maka temperaturnya kita masukkan 300. Maka kita bisa hitung di kalkulator 1,388 kali 1 dibagi 0,082 kali 300. Hasilnya 0,0564 mol. Maka kita bisa hitung massa awal dari COCl2 sama dengan mol kali MR. Molnya 0,0564 dikali MR-nya. Teman-teman bisa cek di tabel periodik unsur. AR karbon itu 12, ditambah AR oksigen 16, ditambah ArCl 35,5. Dikali 2, karena Cl-nya ada 2. Maka kita bisa hitung di kalkulator 0,0564 dikalikan 12 ditambah 16 ditambah 35,5 kali 2. Hasilnya sama dengan 5,58 gram. Sehingga kesimpulannya massa dari COCl2 yang kita butuhkan di awal adalah sebesar 5,58 gram. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 ini adalah yang B, 5,58 gram. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 25. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 26. Diketahui reaksi berikut ini. Jika sebanyak 1 mol A2 dicampurkan dengan 3 mol B2, akan menghasilkan sebanyak X mol AB ketika sudah mencapai kesetimbangan. Dari kondisi tersebut, kemudian ditambah lagi sebanyak 2 mol A2 ke dalam campuran tersebut sehingga terjadi pergeseran kesetimbangan dan menghasilkan kembali tambahan senyawa AB sebanyak X mol lagi setelah dicapai kondisi kesetimbangan yang baru. Berapa nilai konstanta Kc dari reaksi tersebut? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita tuliskan mula-mula reaksi setimbang untuk reaksi membentuk kesetimbangan yang pertama. Nah, yang pertama diketahui di awal di soal dicampurkan 1 mol A2 dengan 3 mol B2. Nah, kemudian di bagian reaksi diketahui di soal saat setimbang, saat reaksinya sudah mencapai kesetimbangan diperoleh senyawa AB sebanyak X mol. Berarti di sini AB yang dihasilkan sebanyak X. Di awal AB-nya itu tidak ada, maka dari reaksi kesetimbangan ini bertambah sebanyak X mol senyawa AB. Nah, sesuai perbandingan koefisien dari A2, B2 dengan AB, 1:1:2, ketika senyawa AB yang dihasilkan sebanyak X dengan koefisien 2, maka senyawa B2 yang bereaksi sesuai perbandingan koefisien, jumlah B2 yang bereaksi sebanyak setengah dari X. Jumlah A2 yang bereaksi juga setengah dari X. Maka saat setimbang A2 diperoleh sebanyak 1 min setengah X. B2 diperoleh sebanyak 3 min setengah X. Nah, kemudian dari sini kita bisa masukkan ke persamaan Kc. Persamaan Kc-nya sama dengan konsentrasi dari produk yaitu AB, pangkat koefisiennya yaitu 2, dibagi konsentrasi reaktan A2 pangkat koefisiennya 1, kali konsentrasi B2 pangkat koefisiennya 1. Nah, di sini persamaan Kc-nya dalam konsentrasi. Kalau teman-teman ubah menjadi nilai molnya, konsentrasi AB itu sama dengan mol dari AB dibagi volume pangkat 2, lalu konsentrasi A2 itu sama dengan mol A2 dibagi volume
Konsentrasi B2 itu sama dengan mol B2 dibagi volume. Maka teman-teman bisa lihat di sini, nilai volumenya itu bisa kita coret. Karena di atas volumenya pangkat 2, di bawah volumenya kalau dikalikan jadi pangkat 2 juga. Sehingga volumenya bisa dicoret, maka persamaan Kc-nya tinggal sama dengan mol dari AB pangkat 2 dibagi mol dari A2 dikali mol dari B2. Maka dari sini kita bisa masukkan nilai mol masing-masing saat setimbang ke persamaan Kc. Jadinya sama dengan mol dari AB yaitu X pangkat 2 dibagi mol A2 1 min 1 per 2X dikali mol B2 yaitu 3 min 1/2X. Ini persamaan Kc yang pertama. Kemudian, setelah reaksinya mencapai setimbang, ternyata ditambahkan lagi sebanyak 2 mol A2 ke dalam campuran tersebut. Sehingga terjadi pergeseran kesetimbangan lagi, terjadi reaksi lagi menghasilkan tambahan senyawa AB sebanyak X mol lagi setelah reaksi mencapai kesetimbangan yang baru. Berarti kita bisa tuliskan mula-mula reaksi setimbang untuk reaksi tahap keduanya. Ketika dari jumlah setimbang dari A2 ditambah lagi dengan 2 mol, maka jumlah awal dari A2 saat terjadinya pergeseran kesetimbangan jadinya sebesar 3 min setengah X. Berarti kita bisa masukkan jumlah awal A2-nya 3 min setengah X. Kemudian jumlah awal B2 karena tidak ditambah lagi B2-nya, jumlah awalnya sama dengan jumlah setimbang yang sebelumnya, yaitu 3 min setengah X. Jumlah awal AB sesuai dengan kesetimbangan sebelumnya, yaitu sebanyak X. Nah, dari reaksi ini terjadi pergeseran kesetimbangan, terjadi reaksi lagi ke arah kanan, menghasilkan lagi senyawa AB sebanyak X mol lagi. Saat reaksinya mencapai kondisi kesetimbangan yang baru, maka jumlah total AB saat setimbang yang baru adalah X plus X, yaitu 2X. Maka dari perbandingan koefisien antara A2B2 dengan AB, jumlah A2 yang bereaksi setengah dari jumlah AB yang bereaksi, yaitu sebanyak setengah kali X. Jumlah B2 yang bereaksi juga setengah dari jumlah AB yang bereaksi, yaitu sebanyak setengah X. Maka dari sini, jumlah A2 saat setimbang, kalau ditotalin, jadinya 3 min setengah X dikurang lagi setengah X. Jadinya 3 min 1X. B2 yang bereaksi, 3 min setengah X dikurang setengah X, jadinya 3 min X. Nah, dari jumlah setiap senyawa saat setimbang, kita masukkan lagi ke persamaan Kc yang kedua. Tadi persamaan Kc-nya sama dengan mol AB kuadrat dibagi mol A2 kali mol B2. Mol AB saat kesetimbangan sebanyak 2X pangkat 2 dibagi mol A2 3 min X pangkat 1 kali 3 mol B2 yaitu 3 min X pangkat 1. Nah, ini persamaan Kc untuk kesetimbangan yang kedua. Harusnya nilai Kc itu sama, tidak akan berubah meskipun terjadi pergeseran kesetimbangan. Nilai Kc hanya berubah ketika temperaturnya berubah. Karena di sini tidak terjadi perubahan temperatur, maka persamaan Kc kesetimbangan baru yang kedua ini sama dengan persamaan Kc kesetimbangan yang pertama. Sehingga kita bisa satukan dua persamaan Kc-nya, sehingga nilai Kc yang kedua sama dengan X kuadrat per 1 min setengah X kali 3 min setengah X. Nah, X kuadrat yang atas bisa kita coret, sehingga yang atas sisa 2 pangkat 2, yaitu 4. Kemudian yang bawah ini kalau kita kalikan jadi 9, 3 kali 3, 9, 3 kali min X, jadinya min 3X,
min X kali 3 hasilnya min 3X. Min X kali min X hasilnya plus X kuadrat. Kemudian yang kanan, karena X kuadratnya sudah dicoret, sisa 1. Bawahnya kita kalikan 1 dikali 3. Hasilnya 3. 1 dikali min setengah X hasilnya min setengah X. Kemudian min setengah X dikali 3 hasilnya min 3/2X. Min setengah X dikali min setengah X hasilnya plus 1/4 X kuadrat. Kemudian dari dua persamaan ini kita kalikan silang. Yang bawah kanan kita kalikan ke atas kiri. Jadinya 4 kali 3, 12. 4 kali min setengah X hasilnya min 2X. 4 kali min 3/2X hasilnya min 6X. Ditambah 4 kali 1/4 X kuadrat hasilnya 1X kuadrat. Terus yang kiri bawah kita kalikan ke kanan atas, hasilnya tetap 9 min 3X min 3X sama dengan X kuadrat. Plus X kuadrat, sorry. Nah, maka dari dua persamaan ini, untuk X kuadratnya ini sama di kiri plus, di kanan juga plus. Kalau kita pindah misalkan yang kiri ke kanan, dari plus jadi minus, maka saling mengurangi. Sehingga saling menghilangkan ya. Kita bisa hilangkan X kuadratnya. Kemudian jadinya 12 min 2X min 6X. Bisa kita totalin jadi min 8X. Sama dengan 9 min 3X min 3X. Jadinya min 6X. Min 8X kita pindah ke kanan. 9-nya kita pindah ke kiri. Jadinya 12 dikurang 9 sama dengan min 6X ditambah 8X. Nah, kita pindah penulisannya di atas supaya muat. Jadi 12 dikurang 9 hasilnya 3 sama dengan min 6 plus 8X. Min 6 plus 8 hasilnya plus 2. Berarti hasilnya 2X, maka X-nya nilainya sama dengan 3/2. Nah, ini nilai dari X. Maka kita bisa hitung nilai KC. KC sama dengan, kita bisa gunakan persamaan yang pertama atau yang kedua. KC sama dengan X kuadrat, berarti 3/2 kuadrat dibagi 1 min setengah X. Berarti 1 min setengah kali 3/2 dikali 3 min setengah kali X. Setengah kali 3/2. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 3/2 itu sama saja 1,5. Kita tulis saja X-nya 1,5. 1,5 kuadrat dibagi 1 dikurang setengah, yaitu 0,5, dikali 1,5. Lalu dikalikan dalam kurung 3 dikurang setengah kali 3/2, 1,5. Hasilnya sama dengan 4. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 26 ini, nilai KC-nya sama dengan 4. Jawaban yang tepat adalah yang A. Nilainya 4. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 26. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 27. Berapa pH air murni pada temperatur didihnya jika diketahui nilai entalpi reaksi berikut ini? Asumsikan nilai entalpi bernilai konstan. Caranya bagaimana? Nah, kalau teman-teman melihat dari reaksi yang diberikan, reaksinya H2O terurai menjadi H+ ditambah OH-. Nah, harusnya dari sini kita tahu dengan sendirinya bahwa reaksi ini merupakan reaksi autoionisasi air, di mana reaksi kesetimbangan autoionisasi air memiliki nilai konstanta kesetimbangan yaitu Kw pada temperatur standar, pada temperatur 25 derajat Celcius, atau kalau kita ubah menjadi Kelvin sama dengan 298 Kelvin,
nilai KW itu sebesar 10 pangkat minus 14. Nah, yang ditanyakan di soal adalah berapa pH air murni pada temperatur didihnya. Temperatur didih standar air itu di temperatur 100 derajat Celcius, atau kalau kita ubah ke Kelvin, ditambah 273 menjadi 373 Kelvin. Maka kita nyatakan nilai temperatur 373 Kelvin ini sebagai T2, temperatur 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin sebagai T1. Nilai KW di temperatur 25 ini kita nyatakan sebagai nilai konstanta kesetimbangan KW yang pertama. Sebelum kita mencari pH air di temperatur 100 derajat Celcius atau T2, kita harus cari dulu berapa nilai KW di temperatur yang kedua. Caranya bagaimana? Kita gunakan rumus ln K2 per K1 sama dengan nilai delta H per R kali seper T1 min seper T2. Nah, jadi K2-nya adalah nilai KW di temperatur yang kedua, K1-nya adalah KW temperatur yang pertama. Nah, kita masukkan nilainya. Nilai K2-nya yang kita cari, nilai K1-nya yaitu 10 pangkat min 14. Nilai delta H-nya di sini diketahui 55,86 kg per mol. Kita ubah dulu menjadi dalam satuan joule. Berarti kita kali 1000. Jadinya 55860 joule per mol. Kita masukkan ke sini 55860 dibagi R-nya, kita gunakan konstanta gas ideal yang satuannya dalam joule, yaitu 8,314. Dikali seper T1-nya. T1-nya dalam Kelvin nilainya 298. Dikurang T2-nya dalam Kelvin nilainya 373. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 55860 dibagi 8,314 lalu dikalikan dalam kurung seper 298, itu sama saja 298 pangkat min 1 dikurang seper 373 sama saja 373 pangkat min 1. Hasilnya 4,533. Nah, ini nilai dari ln KW 2 per 10 pangkat min 14. Nilainya 4,533. Supaya dapat nilai dalam ln-nya, nilai KW per 10 pangkat min 14, maka kita harus hitung kebalikan dari ln, yaitu E pangkat dari angka 4,533. Nah, kalian masukkan saja di kalkulator nilai E pangkat hasil yang tadi, 4,533. Hasilnya 93,037. Maka nilai KW di temperatur yang kedua sama dengan 93,037 hasil yang tadi kita kalikan 1 kali 10 pangkat min 14. Hasilnya 9,3 kali 10 pangkat min 13. Nah, ini nilai KW di temperatur yang kedua, temperatur didih air. Nah, persamaan konstanta kesetimbangan KW air itu sama dengan konsentrasi H plus pangkat 1 kali konsentrasi OH min pangkat 1. Nah, untuk air murni itu sudah pasti konsentrasi dari H plus selalu sama dengan konsentrasi OH min, karena air murni itu bersifat netral. Maka kita bisa ganti konsentrasi OH min dengan konsentrasi H plus. Maka kita dapat konsentrasi H plus kuadrat sama dengan 9,3 kali 10 pangkat min 13. Atau konsentrasi H plusnya sama dengan akar dari 9,3 kali 10 pangkat min 13. Kita bisa hitung di kalkulator. Akar dari 9,3 kali 10 pangkat min 13 hasilnya
Hasilnya 9,64 10 pangkat min 7. Molar. Maka pH dari air murni pada temperatur didihnya sama dengan minus log dari konsentrasi H plusnya. Minus log dari 9,64 kali 10 pangkat minus 7. Hasilnya sama dengan, jadi minus log hasil yang tadi ya, 9,64 kali 10 pangkat min 7. Hasilnya 6,02 kalau kita bulatkan. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 27 ini adalah yang D. pH air murni pada temperatur didihnya adalah 6,02. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 27. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, soal berikutnya soal nomor 28. Berapa mililiter volume larutan asam kuat diprotik dengan pH 4,12 yang harus ditambahkan ke dalam 528 ml larutan asam kuat monoprotik dengan pH 5,76 agar pH larutan akhir campuran yang diperoleh adalah 5,34. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman di sini asam yang dicampurkan sama-sama asam kuat. Yang satu asam kuat diprotik, yang satu asam kuat monoprotik. Asam kuat yang pertama saya tulis sebagai H2A, asam kuat yang kedua saya tulis sebagai Ha. Diprotik artinya punya 2 hidrogen, monoprotik artinya cuma punya 1 hidrogen asam. Nah, asam kuat yang pertama pH-nya 4,12. Berarti konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat minus pH, berarti sama dengan 10 pangkat minus 4,12. Kemudian untuk asam kuat yang kedua, yaitu Ha, pH-nya 5,76. Maka konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat minus pH, jadinya 10 pangkat minus 5,76 molar. Dan volume larutannya adalah 528 ml. Ketika keduanya dicampurkan, maka akan menghasilkan larutan campuran dengan volume total. Misalkan volume H2A yang kita campurin adalah V1, maka volume total akhir larutan yang kita campurkan adalah 528 ditambah V1 ml. Nah, di larutan akhirnya kita pengen pH-nya itu 5,34 atau konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat minus pH, yaitu 5,34 molar. Maka kita gunakan persamaan mol. Jadi mol total H plus dari larutan akhir itu harusnya sama dengan total H plus dari larutan H2A dan H plus dari Ha. Sehingga mol H plus total sama dengan mol H plus dari H2A ditambah mol H plus dari Ha. Nah, teman-teman di sini jangan bingung, meskipun asam kuat yang pertama itu diprotik, tapi kita sudah tahu konsentrasi H plus total dari diprotik ini. H plus totalnya ya 2 hidrogen asam ini semuanya sudah terionisasi menghasilkan H plus totalnya 10 pangkat minus 4,12 molar. Maka mol H plus total di larutan akhir kita bisa hitung dari konsentrasi H plus 10 pangkat min 5,34 dikali volume totalnya 528 kali V1 ditambah V1 sama dengan mol H plus total dari H2A sama dengan
konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 4,12 dikali volumenya yaitu V1 ditambah mol H plus total dari HA yaitu 10 pangkat min 5,76 dikali volume totalnya 528 volume dari HA. Maka kita bisa cari dari kalkulator nilai V1-nya sama dengan, kita tulis saja persamaannya, 10 pangkat min 5,34 dikali dalam kurung 528 ditambah V1-nya kita misalkan di kalkulator dengan nilai X, variabel X. Kemudian sama dengan 10 pangkat min 4,12 dikalikan V1-nya tadi kita misalkan sebagai variabel X ditambah 10 pangkat min 5,76 dikalikan 528. Maka dari sini kita tinggal cari pakai solve, dapat V1-nya sama dengan 20,98. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 28 ini adalah yang B, 20,98 ml. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 28. Kemudian soal berikutnya soal nomor 29. Berikut ini kurva titrasi asam lemah H2A dengan basa kuat NaOH. Dari kurva titrasi tersebut, berapa nilai pKa2 dari asam lemah H2A serta berapa konsentrasi dari H2A yang dititrasi dalam titrasi tersebut? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, untuk mencari nilai pKa kalau dari kurva titrasi, teman-teman bisa cari dari titik setengah ekivalen. Di titik setengah ekivalen, kalau teman-teman tarik kurvanya ke nilai pH, maka nilai pH-nya sama dengan nilai pKa untuk pKa1. Titik ekivalen, cara taunya dari mana? Titik ekivalen itu titik di saat terjadi kenaikan pH yang cukup tinggi. Nah, di sini titik ekivalen pertamanya itu yang ini. Titik yang kedua ini. Titik ekivalen keduanya, titik hitam yang keempat. Yang ini. Maka nilai pKa1 dari H2A itu nilai pH pada saat setengah dari ekivalen, yaitu di titik hitam yang pertama. Nah, ini setengah ekivalen. Kalau kita tarik ke nilai pH-nya dari titik ini, kita akan dapat nilai pKa1. Di sini kira-kira nilainya 4,5. Kemudian, untuk nilai pKa2 kita bisa cari dari nilai pH pada saat titik 1,5 ekivalen, yaitu titik tengah di antara ekivalen 1 dan ekivalen 2, titik hitam yang ketiga. Ini titik 1,5 ekivalen. Maka kalau kita tarik pH-nya, tarik ke nilai pH, kita akan dapat nilai pH-nya di sini sekitar 9. Nilai pH ini setara dengan nilai pKa2. Maka nilai pKa2 dari H2A nilainya yaitu 9. Kemudian untuk mencari konsentrasi H2A kita bisa gunakan nilai pH di titik awal. Di titik awal ini pH-nya sama dengan 3. Nah, di titik awal sebelum terjadinya titrasi, maka hanya ada spesi dari H2A. Spesi dari H2A di titik awal, kita bisa asumsikan reaksi ionisasi yang terjadi hanya reaksi ionisasi pertama saja yang mempengaruhi nilai pH. Maka kita bisa cari nilai konsentrasi H2A menggunakan rumus mencari konsentrasi H+ dari asam lemah dengan menggunakan nilai Ka1. Jadi rumusnya Ka1 sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 dibagi konsentrasi
senyawa H2A dikurangi konsentrasi H+. Maka Ca dikurang konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi H+ kuadrat per Ka1. Maka nilai konsentrasi Ca sama dengan konsentrasi H+ kuadrat dibagi Ka1 ditambah konsentrasi H+. Nah, kita bisa masukkan nilainya. Di titik awal nilai pH-nya 3. Saat pH-nya 3, maka konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus 3. Dipangkatkan 2. Kemudian nilai pKa1 dari H2A nilainya 4,5. Maka nilai Ka1-nya 10 pangkat minus dari pKa1-nya, yaitu 10 pangkat minus 4,5. Ditambah dengan konsentrasi H+-nya tadi 10 pangkat minus 3. Maka kita bisa hitung di kalkulator. 10 pangkat minus 3 dipangkatkan 2. Lalu dibagi 10 pangkat minus 4,5 ditambah 10 pangkat minus 3. Hasilnya sama dengan 0,033 kalau kita bulatkan. Molar. Maka kesimpulannya nilai pKa2 dari senyawa H2A nilainya 9 dan konsentrasi dari H2A yang dititrasi adalah 0,033 molar. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 29 ini adalah yang C. pKa2-nya 9 dan konsentrasi H2A-nya 0,033 molar. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 29. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian soal berikutnya, soal nomor 30. Berapa volume NaOH 1 molar yang harus ditambahkan ke dalam 200 ml NaH2PO4 0,1 molar untuk memperoleh larutan buffer dengan pH 7,5? Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, NaOH itu termasuk senyawa basa kuat, sehingga ketika ditambahkan ke NaH2PO4, maka NaH2PO4 mau nggak mau menjadi senyawa asam. Terjadilah reaksi asam basa antara NaH2PO4 dengan NaOH menghasilkan Na2HPO4 ditambah H2O. Nah, reaksi dari H2PO4 menjadi HPO4 ini sebenarnya reaksinya mirip ionisasi kedua dari H3PO4. H3PO4 itu terionisasi pertama menghasilkan H2PO4-. Reaksi ionisasi keduanya dari H2PO4- menghasilkan HPO4 2- dan dihasilkan satu ion H+. Ini reaksi ionisasi kedua. Maka konstanta kesetimbangan reaksi ionisasi kedua ini menggunakan nilai Ka2. Sehingga nanti dalam perhitungannya untuk reaksi dengan NaOH menggunakan nilai konstanta kesetimbangan Ka2. Nah, pertama kita cari dulu mol dari NaH2PO4. Mol bisa kita cari dari molaritas kali volumenya. Molaritasnya 0,1, volumenya 200. Jadi molnya sama dengan 200 kali 0,1 hasilnya 20 milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya masih dalam mililiter. Kemudian untuk NaOH kita bisa misalkan volumenya sebagai V. Maka mol dari NaOH sama dengan molaritasnya 1 kali volumenya V. Berarti sama dengan 1V atau kita bisa tulis sebagai V. Lalu kita tuliskan mula-mula reaksi sisa. Nah, mula-mula mol dari NaH2PO4 sebanyak 20 milimol.
Kemudian mol NaOH-nya sebanyak V. Nah, karena larutan akhir yang diperoleh itu diharapkan terbentuk larutan buffer, di mana larutan buffer itu mengandung campuran senyawa asam lemah dengan basa konjugasinya. Maka supaya di akhir masih mengandung asam lemah dari H2PO4-, maka dari reaksi ini harusnya jumlah NaH2PO4 di akhir itu harusnya sisa. NaOH-nya yang habis. Maka kita bisa atur dari reaksi ini, NaOH-nya akan bereaksi semua. Jadi semua mol NaOH yaitu V akan bereaksi semua, sehingga NaOH-nya habis. NaH2PO4 yang bereaksi sebanyak sesuai perbandingan koefisien dengan NaOH 1:1, berarti NaH2PO4 yang bereaksi sebanyak V. Na2HPO4 yang dihasilkan sesuai perbandingan koefisien 1:1, maka yang dihasilkan sebanyak V juga. Sehingga di akhir mol NaH2PO4-nya tersisa sebanyak 20 min V, mol Na2HPO4-nya dihasilkan sebanyak V. Nah, maka kita gunakan rumus buffer asam. Rumusnya H+ sama dengan Ka, karena ini reaksi kesetimbangannya reaksi ionisasi kedua dari H3PO4, maka kita gunakan nilai Ka2. Kali mol senyawa asamnya, yaitu NaH2PO4, dibagi mol senyawa basa konjugasinya, yaitu Na2HPO4. Nah, pH larutan buffer yang kita inginkan nilainya 7,5. Kalau pH-nya 7,5, maka konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus pH. 10 pangkat minus 7,5. Berarti H+-nya 10 pangkat min 7,5. Ka2-nya nilainya 10 pangkat minus pKa2. pKa2-nya nilainya 7,2. Berarti Ka2-nya 10 pangkat minus 7,2. Dikalikan mol NaH2PO4, yang tersisa nilainya 20 minus V, kemudian dibagi mol Na2HPO4, nilainya V. Maka kita bisa hitung di kalkulator, 10 pangkat minus 7,5 sama dengan 10 pangkat minus 7,2 dikalikan 20 dikalikan 20 dikurang V, V-nya kita misalkan sebagai variabel X, dibagi V. Kita tulis sebagai variabel X. Maka dengan cara solve, kita bisa dapat nilai X-nya 13,32. Sehingga nilai V-nya sebesar 13,32 ml. Maka kesimpulannya, volume NaOH yang harus ditambahkan untuk menghasilkan larutan buffer pH 7,5 sebesar 13,32 ml. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 30 ini adalah yang B, 13,32 ml. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 30. Kemudian berikutnya soal nomor 31. Di antara larutan berikut yang memiliki konsentrasi H+ tertinggi adalah titik-titik. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, larutan yang memiliki konsentrasi H+ tertinggi berarti larutan yang bersifat paling asam. pH-nya paling rendah. Nah, kita coba lihat dari kelima pilihan yang ada. Jawaban yang A, 0,1 molar HF. Senyawa HF itu senyawa asam lemah. Jadi harusnya pH-nya pasti di bawah 7. Tapi tidak, pH-nya tidak serendah pH asam kuat. Kemudian larutan B, 0,1 molar NaF. NaF termasuk garam basa. Sehingga karena garam basa, sifat larutannya bersifat basa. pH-nya pasti di atas 7. Nah, kemudian yang C, 0,1 molar HF dalam 0,1 molar
NaF. Nah, yang C ini larutan buffer ya. Larutan buffer itu pasti larutan buffer itu pasti pH-nya lebih tinggi dibandingkan larutan asam lemahnya. Karena apa? Karena di dalam larutan HF-nya ini tercampuri ada senyawa garam basa yang membuat sifat larutannya agak sedikit basa. pH-nya jadi agak sedikit lebih tinggi daripada larutan asam lemahnya sendiri. Maka sudah pasti larutan yang C ini pH-nya lebih tinggi daripada larutan yang A. Kemudian larutan yang D, 0,1 molar HF dalam 0,1 molar SbF5. Kalau kita tuliskan reaksi ionisasi HF menghasilkan H+ dan F-, reaksi kesetimbangan ini akan bergeser ketika ditambah SbF5, ion F- akan bereaksi dengan SbF5 menghasilkan senyawa kompleks SbF6-. Akibat ion F-nya yang bereaksi dengan molekul SbF5 membentuk senyawa kompleks, maka dengan menggunakan prinsip Le Chatelier, ketika F-nya bereaksi, berarti jumlah F- dalam kesetimbangan ini berkurang. Ketika jumlah produknya berkurang, maka kesetimbangan ini akan bergeser ke kanan. Sehingga ketika kesetimbangannya bergeser ke kanan, akan membuat semakin banyak ion H+ yang dihasilkan dari reaksi kesetimbangan ini. Sehingga seharusnya konsentrasi H+ dari larutan yang D ini jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan konsentrasi H+ dari larutan HF yang sendiri. Dan pH-nya sudah pasti lebih rendah. pH larutan D pasti lebih rendah daripada pH larutan yang A. Kemudian yang E, 0,1 molar HF dalam 0,1 molar NaOH. HF itu asam lemah, NaOH itu basa kuat. Nanti akan terjadi reaksi antara HF dengan NaOH. Karena asam dicampur sama basa, pasti terjadi reaksi menghasilkan NaF dan dihasilkan H2O. Nah, dari reaksi ini, adanya penambahan basa kuat NaOH akan membuat pH larutannya pasti lebih tinggi dibandingkan pH larutan HF yang sendirian. Jadi pH larutan yang E sudah pasti lebih tinggi daripada pH larutan yang A. Maka pH larutan yang paling rendah atau larutan yang memiliki konsentrasi H+ tertinggi adalah larutan yang D. Sehingga jawaban untuk soal nomor 31 ini adalah yang D. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 31. Kemudian soal berikutnya soal nomor 32. Diketahui reaksi berikut ini. Diketahui reaksinya, diketahui nilai delta G nolnya, dan diketahui data nilai delta HF sama nilai entropi standar. Dengan menggunakan data pada tabel di atas, hitung pada temperatur berapa reaksi tersebut dapat berlangsung spontan. Caranya bagaimana? Nah, teman-teman, yang ditanyakan temperatur reaksi dapat berlangsung spontan. Reaksi bisa berlangsung spontan ketika nilai delta G-nya bernilai kurang dari 0 atau negatif. Maka kita harus cari temperatur berapa, rentang temperatur berapa reaksi ini memiliki nilai delta G kurang dari 0. Nah, teman-teman harus bedain tanda 0 di atas delta H, S sama delta G itu artinya kondisi standar. Kondisi standar itu artinya pada tekanan 1 atm temperaturnya
25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Nah, nilai delta G itu fungsi temperatur. Ketika temperaturnya berubah, delta G-nya pasti berubah. Sementara nilai delta H sama delta S itu nanti kita bisa asumsikan nilainya konstan, tidak berubah ketika temperaturnya berubah. Maka nanti nilai delta H, delta S ketika temperaturnya berubah nilainya sama. Nah, pertama-tama kita hitung dulu berapa delta H, nilai delta H untuk reaksi ini menggunakan data delta HF. Karena di sini ada datanya semua, maka kita bisa hitung delta H reaksinya. Delta H suatu reaksi dari nilai delta HF kita bisa hitung dengan cara delta H-nya sama dengan total nilai entalpi pembentukan senyawa produk masing-masing kali koefisiennya dikurangi total nilai delta HF dari senyawa reaktan masing-masing dikali koefisiennya. Jadi rumusnya produk minus reaktan. Berarti delta HF dari SOCl2 dikali koefisiennya 1 ditambah delta HF dari SO2 dikali koefisiennya 1 dikurang dalam kurung delta HF dari SO3 kali koefisiennya 1 ditambah delta HF dari SCl2 kali koefisiennya 1. Jadi total produk dikurang total reaktan. Nah, kita masukkan nilainya. Delta HFSOCl2 nilainya min 245,6 ditambah delta HFSO2 nilainya min 296,8 dikurang dalam kurung delta HFSO3 nilainya min 396 ditambah delta HFSCl2 nilainya minus 50. Maka kita bisa hitung di kalkulator minus 245,6 dikurang plus minus 296,8 plus ketemu minus hasilnya jadi negatif ya. 296,8 terus dikurang dalam kurung minus 396 plus minus 50 plus ketemu minus hasilnya minus 50. Hasilnya sama dengan min 96,4. Satuannya dalam kJ per mol, mengikuti satuan delta HF dalam kJ per mol. Nah, kemudian setelah itu, nilai delta S reaksi ini tidak bisa kita hitung dari data nilai entropi standar, karena data entropi standar SOCl2 di sini tidak ada. Maka delta S-nya bisa kita hitung dari rumus delta G0 sama dengan delta H0 minus T kali delta S0. Nah, tanda 0 di atas delta G, delta H sama delta S artinya nilainya pada kondisi standar. Kondisi standarnya itu apa? Temperaturnya 298 Kelvin. Jadi nanti T-nya 298. Kita masukkan delta G-nya min 75,2, delta H-nya min 96,4, min temperaturnya 298 kali delta S-nya. Maka delta S dari reaksi ini sama dengan minus 75,2, kemudian nilai min 96,4 kita pindahkan ke kiri jadi plus 96,4, lalu kita tutup kurung, dibagi minus 298. Hasilnya sama dengan minus 0,07114. Nah, satuan delta S-nya di sini dalam kilojoule per mol Kelvin. Nah, kenapa satuan delta S-nya dalam kilojoule tidak sesuai dengan nilai entropi standar? Karena satuan delta G dan delta H-nya dalam satuan kilojoule, sehingga satuan delta S-nya mengikuti dalam satuan kilojoule. Nah, setelah teman-teman dapat nilai delta S-nya, maka untuk mencari temperatur saat reaksinya berlangsung spontan, yaitu saat delta G-nya kurang dari 0,
kita harus cari batas pada temperatur berapa batas reaksi tersebut spontan sama tidak spontan, yaitu saat delta G-nya bernilai 0. Nah, kita cari dari rumus delta G sama dengan delta H min T delta S. Kita buat nilai delta G-nya sama dengan 0. Kemudian nilai delta H-nya, karena di awal kita asumsikan nilai delta H sama delta S itu bernilai konstan, tidak berubah ketika temperaturnya berubah, maka nilai delta H yang tidak ada nolnya sama nilai delta H yang ada nolnya, nilainya sama, yaitu min 96,4. Begitu juga nanti nilai delta S-nya. Nah, temperaturnya yang kita cari, delta S-nya kita masukkan nilainya min 0,07114. Maka kita bisa cari temperaturnya sama dengan minus 96,4 pindah ke kiri jadi plus. Berarti 96,4 dibagi. Nah, di sini teman-teman lihat minus T kali minus 0,07114. Minus kali minus hasilnya plus. Berarti tinggal dibagi plus 0,07114. Hasilnya 1355,07. Atau kita bulatkan saja jadi 1355 Kelvin. Kita ubah menjadi derajat Celcius. Nilainya tinggal kita kurangi 273. Hasil yang tadi kita kurangi 273. Hasilnya 1082. Nah, jadi batas reaksi tersebut berlangsung spontan yaitu saat temperaturnya 1082 derajat Celcius. Ini batasnya. Nah, di temperatur 1082 derajat Celcius ini batas antara spontan sama tidak spontan. Terus kalau teman-teman lihat nilai delta G di temperatur standar yaitu temperatur 298 Kelvin, nilainya negatif. Berarti di temperatur di bawah dari 1082 derajat Celcius, nilai delta G-nya negatif. Maka reaksinya akan spontan ketika temperaturnya di bawah 1082 derajat Celcius. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 32 ini adalah yang E. Temperaturnya harus di bawah 1082 derajat Celcius. Sangat mudah bukan? Nah, itu pembahasan untuk soal nomor 32. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar.